Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mengapa Keluarga? Ketika Tuhan menciptakan isi dunia ini, Tuhan menyerahkan kepada keluarga untuk berkuasa dan menaklukkan isi dunia ini. Mengapa Tuhan menyerahkannya kepada keluarga? Mengapa Tuhan tidak mendirikan sebuah perusahaan untuk mengelola, atau mengapa Tuhan tidak menciptakan hukum alam, atau mungkin mengapa Tuhan tidak mendirikan suatu sekte atau agama, melainkan Tuhan menyerahkannya kepada keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu bagi Tuhan, sehingga Ia menggambarkan hubungan kita dengan Dia itu sama dengan keluarga, seperti hubungan bapak dan anak, seperti hubungan antara mempelai. Tuhan punya rencana agung, Tuhan punya rencana yang besar, yaitu menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem berbicara tentang lingkaran terdekat kita, yaitu keluarga kita, dan Tuhan memiliki rancangan atas keluarga. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di situ dituliskan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Itulah rancangan Tuhan atas setiap keluarga. Iblis ingin menghancurkan rencana besar Tuhan, dimulai dari keluarga orang-orang percaya. Mari kita lihat apa rancangan Tuhan atas keluarga. Yang pertama adalah dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Di situ Tuhan menginginkan bahwa setiap keluarga itu pernikahannya adalah monogami. Sebelum Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Tuhan berfirman untuk menciptakan sesuatu dan kemudian langsung jadi. Tetapi untuk Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang telah kita baca tadi, itu tidak langsung terjadi. Pada saat itu, manusia belum bersatu atau belum berkeluarga. Namun Tuhan menaruh potensi yang besar di dalam keluarga ketika mereka bersatu. Manusia belum menaklukkan dan memenuhi bumi karena belum bersatu atau belum berkeluarga, tetapi memiliki potensi. Kemudian bersatu di dalam pernikahan, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dalam kaya dan miskin, sampai maut yang memisahkan. Tetapi iblis berusaha merusak rencana besar Tuhan, dimulai dari keluarga dengan poligami, di mana Tuhan hanya menginginkan keluarga itu monogami. Kemudian iblis juga merusak rencana besar Tuhan dengan adanya konsep menikah dengan diri sendiri, kemudian adanya perselingkuhan, persinahan, yang ada muncul akhir-akhir ini ada konsep LGBT, QQ dan sebagainya, kemudian ada child free dan lain sebagainya. Itu adalah usaha iblis untuk merusak rencana besar Tuhan atas keluarga. Yang kedua, rancangan Tuhan atas keluarga adalah supaya serupa dengan Allah Kristus. Serupa itu artinya bukan menjadi Allah. Kita lihat bagaimana iblis merusak keluarga pertama dengan cara menjadikan mereka Allah. Daya cipta, moral, spiritualitas yang menampilkan Tuhan. Dunia tidak bisa melihat Tuhan, tetapi dunia dapat percaya dengan Tuhan melalui kita. Daya cipta, moral, spiritualitas hanya Tuhan berikan kepada manusia. Ciptaan yang lain tidak Tuhan berikan. Daya cipta yang seperti apa? Yaitu daya cipta yang dipersembahkan kepada Tuhan, di mana pekerjaan, pelayanan, dan segala yang dikerjakan tangan kita itu adalah
untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman kepada manusia untuk menaklukkan bumi, manusia belum bisa melakukannya. Artinya Tuhan percaya dan menaruh potensi besar itu dalam diri manusia, supaya suatu saat nanti manusia akan dengan rela mempersembahkan potensi besar itu untuk Tuhan. Kemudian moral yang bernilai agung, bukan menjadi sempurna, tetapi ketika salah kita bisa meminta maaf, ketika disalahi kita juga mengampuni. Itulah moral yang bernilai agung. Lalu spiritualitas yang benar untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan dan mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dosa merusak segalanya, tetapi kita punya Tuhan Yesus Kristus yang mengembalikan kita ke rancangannya yang semula. Yang terakhir, rancangan Tuhan atas keluarga adalah dengan tujuan besar atau multiplikasi. Generasi selanjutnya yang akan terus meneruskan rencana Allah di bumi ini. Karena itu, pelayanan generasi ini sangat penting. Tanpa tim pujian, gereja bisa berjalan. Tanpa penerima tamu, gereja bisa berjalan. Bahkan tanpa pemberita firman, gereja bisa berjalan. Tetapi tanpa pelayanan generasi dalam 5-10 tahun, gereja pasti tutup. Penelitian ada yang menyatakan bahwa 73,1% anak muda menyatakan bahwa sosok yang paling berjasa menuntun mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah orang tua, sedangkan pendeta hanya 10%. Ketika anak kita rajin ke gereja dan sungguh-sungguh beribadah, maka dia akan punya waktu 208 jam dalam 1 tahun untuk dibimbing tentang iman. Sedangkan kita punya waktu dengan anak-anak kita 2184 jam dalam 1 tahun. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita peduli dengan spiritualitas keluarga kita. Mari kita peduli dengan anak-anak kita, karena kitalah sosok yang penting, sosok yang berjasa bagi anak-anak kita, supaya mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tujuan besar Tuhan untuk negara ini dimulai dari keluarga. Dengan memiliki keluarga yang baik atau menjadi keluarga yang baik, kita berkontribusi kepada negara dan rencana besar Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.